Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pembelajaran jarak jauh matematika kelas 7 bersama saya Butasya Yulianti. Oke, pada subbab ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal, operasi hitung, kemudian ada FPB dan KPK. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bilangan desimal. Bilangan desimal, kita mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal dan sebaliknya. Nah, kata kuncinya yang harus kalian ingat adalah mengubah penyebutnya menjadi 100 atau per 100, kemudian bisa juga per 10, bisa juga per 1000. Nah, perhatikan pasangan perkalian berikut. Ini ada tabel pasangan perkalian yang dimana jika angka-angkanya dikalikan nanti menghasilkan bilangan 100. Ada 2 dikalikan 50, hasilnya 100, 4 dikalikan 25, kemudian 5 dikalikan 10, kemudian 10 dikalikan 10. Ini untuk memudahkan kalian saat mencari atau mengubah penyebutnya menjadi per 100. Tidak hanya per 100, kalian juga bisa mengubahnya menjadi per 10 atau per 1000. Nah, kita coba cek ada tabel untuk pasangan nih perkalian 10 nih, ada 2 dikali 5, kemudian 5 kali 2, ada 1 dikali 10. Kita masuk contoh soal, ubahlah pecahan berikut ke bentuk desimal. Nomor 1 ada 2 per 5. Nah, kita lihat penyebutnya yaitu 5. Kita cek di perkalian 10 nih. Ada nggak ya 5? Oh, ada di sini nih. 5 pasangannya yaitu 2, agar 5 dikali 2 itu bisa menghasilkan 10. Nah, maka kita kalikan nih. Ingat, pada pecahan itu harus adil. Pembilang sama penyebutnya harus dikalikan bilangan yang sama. Penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Maka 5 dikali 2, kemudian pembilangnya juga 2 dikali 2. Hasilnya adalah kita hitung 2 kali 2, 4, 5 kali 2, 10. Maka hasilnya adalah 4 per 10. Kita ubah ke bentuk desimal ya. Kalau sudah menjadi per 10, kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,4. Ingat ya, 10 itu kan nolnya cuma 1. Nah, maka nanti bentuk desimalnya di belakang koma juga hanya ada satu angka. Itu sudah saya kasih warna yang berbeda. Jadi 0,4. Oke, yang selanjutnya yaitu ada 9 per 2. Kita cek lagi penyebutnya 2. 2 kita cek di pasangan perkalian yang 10 dulu nih, yang tidak terlalu banyak. Oke, ada 2. 2 ternyata bisa dikalikan 5 untuk menghasilkan 10. Maka kita nanti kali dengan 5. 2 dikali 5, kemudian 9 juga dikali 5. 5-nya itu didapat dari mana? Dari pasangan perkaliannya nih. Nanti yang akan menghasilkan per 10. Oke, kita hitung. 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, sudah menjadi per 10, maka kita ubah ke bentuk desimal. 45-nya ditulis dulu 45. Kemudian ingat 10 angka nolnya itu cuma 1, maka nanti di belakang koma hanya satu angka. Nah, dituliskan menjadi 4,5. Yang di belakang koma itu satu angka ya, yaitu angka 5. Itu sudah saya kasih warna yang berbeda. Oke, soal selanjutnya yaitu 17 per 4. Kita cek lagi penyebutnya yaitu 4. 4 itu ternyata nggak ada nih di pasangan perkalian yang 10. Kita cek di tabel pasangan perkalian yang 100. Nah, ternyata ada angka 4 nih. 4 itu bisa menghasilkan 100 dengan dikali 25. Maka kita kali 25 semua. 17 dikali 25, 4 juga dikalikan 25. Maka menghasilkan 425 per 100. Nah, kalau sudah menjadi per 100, kita ubah ke bentuk desimalnya. Maka menjadi 425, kita tulis langsung. Kemudian ingat di belakang koma nanti adalah 2 angka, karena 100 itu nolnya ada 2. Nah, menjadi 4,25. Nah, gimana kalau kita bentuk persen nih, ubahnya ke bentuk persen. Persen itu artinya per 100. Di situ udah ada 425 per 100. Maka diubah menjadi persen langsung menjadi 425%. Mudah ya? Oke, contoh selanjutnya. Ubahlah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa.
ada 3,25. Nah, kita cek di belakang koma yaitu 25 nih. 25-nya nanti kita ubah ke bentuk pecahan campuran karena di depan koma itu ada angka 3. Oke, menjadi 3, kemudian di belakang koma 25 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma itu ada 2 angka, yaitu angka 2 dan 5. Selanjutnya diapakan? Kita cek nanti pembilangnya 25. Angka 25 kita cek di perkalian 100 nih. Oh, ternyata ada 100 dibagi 25 bisa. Maka selanjutnya adalah kita bagi dengan angka tersebut, yaitu dibagi dengan 25. 25 langsung kita bagi dengan angka tersebut, yaitu 25 bagi 25, 100 dibagi 25. Maka hasilnya adalah 31 per 4. 25 bagi 25, 1. 100 dibagi 25, hasilnya 4. 3-nya tetap mengikuti ya, karena menjadi pecahan campuran. Oke, soal selanjutnya ada 0,36. Nah, kita cek yang di belakang koma yaitu 36. Nah, maka diubah menjadi bentuk pecahan 36 per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka nih, dipakainya per 100. Kita lihat pembilangnya yaitu 36. 36 bisa nggak sih? Ada nggak sih di pasangan perkalian 100? Ternyata nggak ada. Maka caranya kita cek baginya. 36 dibagi 10 nggak bisa, dibagi 5 nggak bisa, kemudian ternyata bisa bagi 4. Maka kita hitung 36 dibagi 4. 100-nya juga dibagi 4. 36 bagi 4 hasilnya 9, kemudian 100 dibagi 4 hasilnya 25. Selesai. Soal selanjutnya 64%. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahannya menjadi 64 per 100. Oke, 64 kita cek lagi di perkalian 100, ternyata nggak ada. Oke, cek satu-satu ya. 64 dibagi 100 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, dibagi 4, oh ternyata bisa. Maka kita bagi 64 dibagi 4. Nah, 100-nya juga dibagi 4. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Maka menjadi 16 per 25. Selesai. Selanjutnya ada 5%. Kita ubah ke bentuk pecahan. 5% menjadi 5 per 100. Langsung ya, karena persen. Kita cek 5-nya nih. 5 di perkalian 100 ada nggak ya? Oh, ternyata ada. Ada angka 5 di sana. 5 itu pasangannya adalah 20. Maka 100 nanti itu bisa langsung dibagi 5. Selanjutnya kita bagi 5 ya, bukan dibagi 20, tapi 5 dibagi bilangan itu sendiri. 5 dibagi 5, kemudian 100 juga dibagi 5. Hasilnya adalah 1 per 20. Selesai. Hore, sudah paham? Kalau sudah paham, kalian dapat mengerjakan latihan soalnya. Kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa bertanya di WA grup kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.